Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal hidrolisis bersama saya Wiwi Endah Novianti. Baiklah, kita masuk soal yang pertama. Garam-garam di bawah ini yang mengalami hidrolisis sempurna jika dilarutkan dalam air adalah, pilihannya ada 5. Bisa dilihat pada soalnya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu hidrolisis sempurna. Hidrolisis sempurna itu terjadi pada garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Baiklah, kita bahas pilihannya. Yang A, amonium sulfida atau NH4S. NH4S berasal dari NH4OH dengan H2S. NH4OH merupakan basa lemah, H2S merupakan asam lemah. Asam lemah dengan basa lemah akan mengalami hidrolisis sempurna. Berdasarkan soal yang ditanya adalah hidrolisis sempurna, berarti jawabannya adalah A. Tapi untuk lebih memudah pemahamannya, apa yang terhidrolisis sebagian dan apa yang tidak terhidrolisis, mari kita bahas untuk jawaban B. Pilihan jawaban B itu K2S, berasal dari KOH dengan H2S. KOH basa kuat, H2S asam lemah. Basa kuat asam lemah akan terhidrolisis sebagian. Yang C, KCl, berasal dari KOH dengan HCl. KOH merupakan basa kuat, HCl merupakan asam kuat. Untuk asam kuat dan basa kuat itu tidak akan terhidrolisis. Kita lihat pilihan yang D. Yang D, CuSO4. CuSO4 berasal dari basa CuOH dan asam H2SO4. CuOH merupakan basa lemah, H2SO4 merupakan asam kuat. Untuk basa lemah dan asam kuat itu akan terhidrolisis sebagian. Yang pilihan E, Na2CO3 atau natrium karbonat, berasal dari basa kuat NaOH dan asam lemah H2CO3 atau asam karbonat. Untuk basa kuat dan asam lemah itu akan terhidrolisis sebagian. Jadi yang perlu kita ingat, untuk hidrolisis itu akan tergantung dari yang kuat. Jika salah satunya kuat dan salah satunya lemah, dia akan mengalami hidrolisis sebagian. Dan jika sama-sama kuat, asam kuat, basa kuat tidak akan terhidrolisis. Dan untuk basa lemah dan asam lemah itu akan terhidrolisis sempurna. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Garam yang mengalami hidrolisis sebagian jika dilarutkan dalam air adalah natrium klorida, natrium nitrat, kalium sulfat, amonium bromida, atau amonium sulfida. Untuk penyelesaian soal yang kedua ini, kita harus ingat, tadi sudah saya sebutkan, kalau mengalami hidrolisis sebagian itu merupakan garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, atau garam dari asam lemah dan basa kuat. Baiklah, kita bahas pilihan yang A, yaitu natrium klorida atau NaCl. NaCl itu berasal dari basa NaOH dengan HCl. NaOH merupakan basa kuat, HCl dari asam kuat. Asam kuat dengan basa kuat tidak terhidrolisis. Kemudian natrium nitrat. Natrium nitrat NaNO3 berasal dari NaOH dengan HNO3. NaOH berasal dari basa kuat, HNO3 berasal dari asam kuat. Garam ini juga tidak terhidrolisis karena semuanya kuat. Yang C, kalium sulfat, K2SO4. K2SO4 K-nya berasal dari KOH, SO4-nya berasal dari asam sulfat. KOH merupakan basa kuat, H2SO4 asam kuat. Jadi, garam ini juga tidak akan terhidrolisis. Untuk jawaban yang D, amonium bromida atau NH4Br. NH4Br berasal dari NH4OH dengan HBr. NH4OH merupakan basa lemah, HBr merupakan asam kuat. Kalau ada asam kuat, basa lemah, dia akan mengalami hidrolisis sebagian. Pilihan E yang terakhir, kalium sulfat atau K2SO4. K2SO4 berasal dari KOH, SO4 berasal dari H2SO4. KOH basa kuat, H2SO4 asam kuat. Jadi kalau sama-sama kuat tidak akan terhidrolisis. Untuk jawaban nomor 2 yang diminta adalah hidrolisis sebagian, berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Soalnya sebagai berikut. Persamaan hidrolisis suatu senyawa sebagai berikut.
rumus garam yang mengalami hidrolisis seperti persamaan di atas, yaitu pilihannya ada FeS3, Na2S, MgS2, CH3S, NH4S. Untuk soal nomor 3, kita lihat ada reaksi dari S2- plus 2H2O jadi H2S plus 2OH-. Kalau dari reaksi ini, kita tahu bahwa yang bereaksi itu hanya anionnya, sedangkan kationnya tidak bereaksi. Berarti dia mengalami hidrolisis sebagian. Mari kita lihat pilihannya. Jadi caranya sama seperti soal nomor 1 dengan soal nomor 2. Kita harus tentukan dulu mana basa dengan asam pembentuknya atau penyusun garamnya. Untuk yang A, FeS3. FeS3 akan mengalami hidrolisis sempurna karena dia dari asam lemah dengan basa lemah. Na2S berasal dari basa kuat, asam lemah, jadi akan terhidrolisis sebagian. Kemudian yang C, MgS2. MgS2 itu senyawanya harusnya pilihannya adalah MgS, bukan MgS2. MgS2 itu senyawanya tidak ada, karena Mg itu valensinya plus 2, S itu valensinya min 2. Jadi kalau dia membentuk senyawa, senyawanya adalah MgS. Untuk yang D, CH3S merupakan garam dari asam lemah dengan basa lemah, sehingga dia akan mengalami hidrolisis sempurna. Kemudian yang E, yang terakhir, NH4S. NH4S ini semuanya berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Jadi garam ini akan mengalami hidrolisis sempurna. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah Na2S. Jadi Na2S itu akan bisa kita reaksikan, uraikan reaksinya, reaksi ionnya Na2S menjadi 2Na plus S2-. Na-nya karena dia merupakan basa kuat tidak akan bereaksi. Jadi yang hidrolisis atau yang mengalami reaksi hidrolisis adalah ion dari asam lemah atau ion dari basa lemah, dan reaksinya adalah S2- plus 2H2O menjadi H2S plus 2OH-. Lanjut soal nomor 4, yaitu larutan 0,4 m NH4NO3 mempunyai pH berapa dengan harga Kb NH3 1 kali 10⁻⁵. Jadi mari kita lihat di sini NH4NO3 merupakan garam yang terbentuk dari NH4OH dan HNO3. NH4OH merupakan basa lemah dan HNO3 merupakan asam kuat. Jadi untuk hidrolisis yang menentukan sifat dari larutan itu adalah yang kuat. Misalnya dia merupakan asam kuat, maka larutan itu akan bersifat asam. Jika nanti ada asam lemah dengan basa kuat, larutan itu akan bersifat basa. Dan untuk rumusnya, untuk rumus hidrolisis yang bersifat asam, karena asam yang kita cari adalah H plusnya. Jadi H plus itu sama dengan akar KW per KB dikali M. Untuk soal nomor 4, KB-nya 1 kali 10⁻⁵, kemudian M-nya 0,4, dan KW itu adalah 10⁻⁴. Yang ditanya adalah pH. Jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. H plus sama dengan akar KW per KB dikali M. KW-nya 10⁻⁴, kemudian KB-nya 10⁻⁵, M-nya 4 kali 10⁻⁴. Jadi bisa didapat nanti hasil ion H plusnya adalah 2 kali 10⁻⁵. Jika sudah diketahui ion H plusnya, tinggal kita masukkan ke rumus pH. pH itu adalah sama dengan min log H plus. Jadi kita masukkan ion H plusnya sama dengan min log 2 kali 10⁻⁵. Hasil yang didapat pH-nya adalah 5 min log 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang kelima masih sama seperti soal nomor 4, yaitu menghitung harga pH larutan, tapi di sini garamnya yang berbeda. Soalnya sebagai berikut, harga pH dari larutan NH4NO2 0,1 m, yaitu dengan harga Kb NH4OH 10⁻⁵ dan harga Ka HNO2 10⁻⁴. Untuk penyelesaiannya, kita harus tahu dulu NH4NO2 itu berasal dari
asam basa apa. Jadi NH4NO2 itu berasal dari NH4OH dengan HNO2. NH4OH merupakan basa lemah dan HNO2 merupakan asam lemah. Jadi kalau sama-sama lemah, dia akan mengalami hidrolisis sempurna. Untuk perhitungan pH larutan yang terhidrolisis sempurna itu harga pH-nya tergantung harga Ka dengan Kb. Jadi kalau di sini bisa kita hitung H plusnya atau OH minnya. Jadi kita mau menghitung H plus atau OH min karena hasilnya nanti akan tetap sama. Nah di sini kita akan hitung dengan menggunakan H plus. Jadi H plusnya, rumus H plusnya adalah akar Ka per Kb dikali Kw. Tinggal kita masukkan Ka-nya tadi adalah 10 pangkat min 4, Kb-nya 10 pangkat min 5, Kw-nya 10 pangkat min 14, dan hasil ion H plusnya itu akan kita dapatkan nanti akar 10 pangkat min 13. Jadi H plusnya itu nanti adalah 10 pangkat min 6,5. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, pH sama dengan min log H plus. Kita masukkan ion H plusnya 10 pangkat min 6,5, maka hasil pH larutannya adalah 6,5. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, reaksi hidrolisis lengkap dari garam CH3COONA adalah CH3CONA itu berasal dari, ayo asam apa dengan basa apa? CH3CONA berasal dari asam lemah dengan basa kuat. Nah, untuk reaksi hidrolisisnya kita harus uraikan dulu menjadi anion dengan kation. Jadi kalau kita uraikan, nanti CH3CONA itu akan terurai menjadi ion negatif CH3COO- plus Na+. Untuk garam CH3CONA ini, dia akan mengalami hidrolisis sebagian. Mengapa? Karena salah satu komponen penyusun garamnya adalah asam lemah dan satunya adalah basa kuat. Jadi kalau dia akan terurai menjadi CH3COONA akan terurai menjadi CH3COO- plus Na+. Jadi kalau Na-nya tidak akan bereaksi, kemudian CH3COO-nya akan bereaksi dengan H2O menjadi CH3COOH plus OH-. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan nanti jawabannya itu yang paling tepat adalah yang A. Soal yang ke-7. Di sini akan menghitung pH campuran larutan. Kita lihat soalnya, jika 50 ml larutan KOH 0,5 m dicampur dengan 50 ml larutan CH3COOH 0,5 m, pH larutan tersebut adalah berapa? Jadi di sini diketahui Ka-nya 10 pangkat min 6. Di sini kita lihat ada asam dengan basa, jadi semuanya pencampuran asam dengan basa. Basanya basa kuat, asamnya asam lemah. Kalau misalnya kita reaksikan untuk hidrolisis, ingat ya, untuk hidrolisis itu harus tepat bereaksi atau asam dengan basanya semuanya habis bereaksi membentuk garam. Untuk penyelesaiannya, kita cari dulu yang pertama adalah milimol dari KOH. KOH itu milimolnya 50 ml dikali 0,5 m sama dengan 25 milimol. Untuk CH3COH 50 ml dikali 0,5 m 25 milimol juga. Kemudian Ka-nya 10 pangkat min 6. Kita buat dulu persamaan reaksinya. Jadi kita buat persamaan reaksinya, kemudian kita buat mula-mula reaksi dengan sisanya kita masukkan. Jadi KOH-nya 25 kita tulis di bagian M mula-mula, kemudian CH3COH 25 juga kita masukkan di situ di bawah CH3COH karena mula-mula. Kemudian untuk hidrolisis, tadi ingat kalau hidrolisis, mengalami hidrolisis dia harus tepat bereaksi atau habis bereaksi. Berarti yang bereaksi adalah nanti KOH-nya 25, CH3COH-nya 25 kita letakkan di bagian reaksi.
Untuk KOH dengan CH3COH karena yang bereaksi 25, maka garam yang terbentuk adalah 25 milimol juga. A2 ini juga tidak berpengaruh ya. Nah, kita lihat reaksi sisanya. KOH habis bereaksi, CH3COH habis bereaksi, tinggal CH3COK atau garamnya itu akan terdapat 25 milimol. Setelah kita dapatkan milimol garamnya, maka akan kita hitung konsentrasi garamnya. Untuk konsentrasi garamnya kita perlu dulu volume larutan, karena konsentrasi itu rumusnya mol per liter atau milimol per mililiter. Untuk larutan ini kita lihat tadi soalnya KOH-nya 50 mili, CH3COH-nya 50 mili. Jadi untuk campuran larutan seperti ini, untuk mencari konsentrasinya, volume larutannya itu harus kita jumlahkan. Jadi volume total larutan adalah 100 mili. 100 milinya dapat dari mana? 50 mili KOH dengan 50 mili CH3COH. Maka akan kita dapatkan konsentrasi CH3COOK-nya atau garamnya 25 milimol dibagi dengan 100 mili akan kita dapatkan 0,25 m atau molaritasnya. Setelah mendapatkan konsentrasi dari garam CH3COOK 0,25 m, kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk garam CH3COOK, dia merupakan garam dari asam lemah dengan basa kuat. Jadi larutan ini nanti akan bersifat basa. Kenapa? Karena dia ada basa kuat. Karena ada basa kuat berarti yang kita hitung adalah ion OH-. Rumusnya ion OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali M. Kw-nya itu 10 pangkat min 14, Ka-nya adalah 10 pangkat min 6, kemudian M-nya 0,25, tinggal kita masukkan. Di sini akan kita dapatkan ion OH-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5 dan pOH-nya akan kita dapatkan 5 min log 5. Untuk pH-nya tinggal kita kurangkan aja, 14 dikurang 5 min log 5 hasilnya adalah 9 plus log 5, maka jawabannya adalah yang B. Soal ke-8. Soalnya sebagai berikut, diketahui 100 ml larutan CH3COONA 0,1 m. Jika Ka-nya 10 pangkat min 5, maka harga pH larutan tersebut berapa? Untuk penyelesaian soal ini sama ya. Jadi kita harus tahu dulu asam basa penyusun garamnya. CH3CONA berasal dari CH3COOH, asam lemah, dan NaOH basa kuat. Kalau ada bersifat basa kuat, maka yang akan kita hitung adalah OH-nya. Mengapa? Karena nanti pH larutannya bersifat basa. Sekarang tinggal kita masukkan saja Ka-nya itu 10 pangkat min 5, M-nya 0,1, Kw-nya 10 pangkat min 14. Kita masukkan ke dalam rumusnya, OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali M. Kw-nya 10 pangkat min 14, M-nya 10 pangkat min 1, Ka-nya 10 pangkat min 5. Jadi nanti OH-nya akan didapatkan 10 pangkat min 5. Karena OH-nya 10 pangkat min 5, maka pOH-nya adalah 5 dan pH-nya adalah 9. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang ke-9. 9 ini ada diberikan tabel hasil percobaan dari 5 jenis garam dan hasil tes menggunakan lakmus merah dengan lakmus biru. Pada soal yang diminta adalah garam yang bersifat basa, berarti nanti garamnya adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Jadi garam ini artinya nanti akan dapat membirukan kertas lakmus merah dan tidak merubah warna kertas lakmus biru. Kita lihat pada tabel yang bersifat basa itu ada pada pilihan yang KCN dengan CH3COONA. Jadi jawabannya adalah yang C, 3 dan 4. Soal yang terakhir yaitu yang ke-10.
Sifat yang benar tentang larutan garam yang terbentuk dari campuran amonium hidroksida dan asam sulfat dengan jumlah mol yang sama adalah pilihannya A. pH sama dengan 7, B. pH lebih besar dari 7, C. pH lebih besar dari pOH, D. ion H+ lebih besar dari ion OH-, yang E. ion OH- lebih besar dari ion H+. Untuk penyelesaiannya, reaksi antara amonium hidroksida dan asam sulfat dengan jumlah mol yang sama itu akan menghasilkan garam amonium sulfat. Artinya dia akan terhidrolisis. Kita lihat NH4OH merupakan basa lemah dan H2SO4 adalah asam kuat. Kalau dia bereaksi akan membentuk garam NH4 SO4 atau amonium sulfat. Garam ini karena asamnya bersifat asam kuat, maka garam ini akan bersifat asam sehingga pH-nya lebih kecil dari 7, ion H+-nya lebih besar dari ion OH-, pH-nya lebih kecil dari pOH. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang D. Demikianlah pembahasan 10 soal hidrolisis. Semoga bisa lebih paham dan mengerti dan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.